Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik mengenai daily cases of structural heart disease with pulmonary hypertension. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa hipertensi pulmonal merupakan kelainan patofisiologis di mana meliputi berbagai clinical condition di mana dia akan menyebabkan prognosis yang buruk jika tidak segera didiagnosis dan diterapi dengan tepat. Paling sering pada negara berkembang, hipertensi pulmonal ini penyebabnya adalah left heart disease, di mana termasuk dalam grup 2 dan merupakan satu kesatuan dari epidemik dari gagal jantung. Sedangkan untuk pulmonary arterial hypertension yang merupakan grup 1 merupakan kondisi yang serius dan fatal, di mana clinical hallmarknya adalah sesak nafas yang progresif, pembatasan aktivitas, dan kadang bisa menyebabkan gagal jantung kanan sampai ke kematian. Kita masuk dalam terminologi structural heart disease. Jadi penyakit jantung struktural ini pertama kali terminologinya dikenalkan oleh Martin Leon tahun 1999. Terminologi ini akibat dari proses non-koroner dan current scope-nya meliputi valvular heart disease, PFO, kemudian ISD, VSD, PDA yang merupakan bagian dari congenital heart disease, POCM, paravalvular leak, dan juga left ventricular aneurysm. Pada presentasi ini saya akan membagikan beberapa kasus yang berhubungan dengan congenital heart disease yang termasuk dalam grup 1, kemudian left heart disease yang termasuk dalam grup 2, bagaimana mendiagnosisnya, kemudian mengases risknya dan manajemen pasien ini dalam kondisi yang terbatas. Hipertensi pulmonal kita tahu definisinya merupakan peningkatan tekanan arteri pulmonal rata-rata lebih dari 25 mm Hg saat istirahat dan diukur menggunakan right heart kateterisasi. Kemudian jika kita menggunakan echo, pH ini didefinisikan jika memang pengukuran estimasi dari tekanan pulmonalnya lebih dari 40 mm Hg, di mana menggunakan Doppler. Normalnya saat istirahat, MPAP ini 14 sampai plus minus 3 mm Hg dengan upper limitnya 20 mm Hg. Sehingga dikatakan jika memang MPAP lebih dari 20 mm Hg mungkin sudah dianggap sebagai hipertensi pulmonal. Di sini ada klasifikasi yang terbaru, update 2018, jadi pH ini dibagi menjadi 5 grup. Grup pertama ini PAH, penyebabnya bisa idiopatik, heritable, penyebabnya yang lain juga bisa berhubungan dengan obat-obatan, dan berhubungan dengan congenital heart disease. Yang grup kedua ini akibat dari penyakit jantung kiri. Ini jelas memang berhubungan dengan disfungsi sistolik LV, disfungsi diastolik LV, penyakit katup, dan juga mungkin kondisi-kondisi kardiovaskuler yang menyebabkan peningkatan post kapilari pH. Kemudian yang grup ketiga pH akibat penyakit paru atau hipoksia. Yang keempat ini pH akibat obstruksi dari arteri pulmonal. Yang kelima ini penyebabnya masih belum jelas atau multifaktorial. Salah satunya mungkin kelainan hematologi, kemudian ada kelainan metabolik, sistemik atau gagal ginjal atau kompleks congenital heart disease. Kemudian untuk definisi hemodinamik ini didapatkan dari pengukuran kateterisasi jantung kanan, sebenarnya dibagi menjadi 2, precapillary dan postcapillary. Di sini kita lihat, di sini bedanya adalah kalau precapillary PAWP-nya kurang dari 15, kalau postcapillary dia PAWP-nya lebih dari 15. Di sini postcapillary dibagi lagi menjadi 2, isolated dan combine antara postcapillary dan precapillary. Yang precapillary ini termasuk diantaranya grup 1, 3, 4, dan 5, sedangkan yang postcapillary termasuk diantaranya adalah grup 2 dan grup 5. Untuk pengukuran data ini didapatkan dari right heart catheterization. Lalu kita masuk dalam topik PAH yang berhubungan dengan congenital heart disease. Jadi ada 4 klasifikasi klinis, yaitu Eisenmenger syndrome, kita tahu di mana di sini sudah terjadi reversal shunt, cyanosis, kemudian PAH yang berhubungan dengan shunt systemic to pulmonal, jadi PVR-nya meningkat, kemudian ada large defect tapi tidak ada cyanosis. Kemudian yang ketiga adalah PAH yang berhubungan dengan defect yang kecil atau koinsidental, jadi dia ada peningkatan PVR tapi defect-nya kecil. Yang terakhir PAH yang terjadi meskipun sudah dilakukan koreksi. Jadi meskipun sudah dikoreksi PAH-nya tetap ada, bisa terjadi segera atau bertahap. Untuk mendiagnosisnya bagaimana? Jadi kita harus melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, fungsi tes paru mungkin dibutuhkan, BGA atau imaging juga, khususnya echo pasti dibutuhkan, dan pemeriksaan lab. Kita tahu bahwa echo ini dapat berguna untuk mendeteksi penyebab dari hipertensi pulmonal. Apakah pH ini berefek ke jantung, kemudian untuk mengukur estimasi dari PASP-nya menggunakan
right ventricular systolic pressure. Kita juga dapat melakukan pemeriksaan 2D, Doppler, atau jika perlu menggunakan kontras untuk mendeteksi adanya congenital heart disease. Dan tentu saja kita harus melakukan right heart catheterization dan kita melakukan pengukuran saturasi O2 di kompartemen jantung. Ini untuk menentukan untuk terapinya, kemudian apakah boleh hamil, dan juga untuk menentukan keputusan surgical. Kita tahu bahwa kita menggunakan echo untuk mengukur pH menggunakan TR velocity measurement. Namun jika memang TR yang kita ukur ternyata tidak terlalu signifikan, kita dapat menggunakan pengukuran ventricle, pulmonary artery, atau IVC dan right atrium atau atrium kanan. Kita lihat di sini, kita bisa lihat RVDB-nya yang sudah melebar. Kita bisa membandingkan RVDB dan LV basal diameternya, atau kita lihat interventricular septumnya juga sudah flattening. Atau kita lihat di pulmonar arterinya sudah lebih dari 25 mm, PVA-CTT-nya kurang dari 105, atau mungkin ada pulmonary regurgitation, dan kita juga bisa lihat IVC dan right atrial areanya. Dua dari kategori ini sudah dianggap bahwa probability pH-nya sudah meningkat. Oke, kita masuk dalam pemeriksaan echo jika kita memeriksa ternyata ada blood flow di pulmonal yang meningkat, tapi kita tidak bisa mendeteksi adanya shunt, tapi juga tidak kita melihat ada dilatasi dari pulmonary artery, tapi kita hanya mendapatkan moderate pH, mungkin kita perlu memisahkan TEE atau CMR. Di sini kita bisa mendeteksi adanya sinus venosus ASD atau mungkin ada anomali dari pulmonary venous return. Ini contohnya, dari CMR kita bisa lihat ada defect di antara LA dan RA, letaknya di dekat SVC, dan kita juga lihat ada dilatasi dari RA dan RV. Kita lihat di kasus yang pertama, ini ada wanita 32 tahun yang mudah lelah. Kita lihat ada TR, MR, dan defect dari IAS, kemudian ada TR yang cukup sedang, kemudian ada PVA-CCT yang sudah kurang dari 105, ada PR juga. Dari sini kita juga lihat adanya, dari TEE kita lihat adanya bidirectional shunt. Diagnosisnya adalah ASD secundum bidirectional shunt dengan moderate to severe pH. Untuk kasus yang kedua, ini wanita usia 27 tahun, keluhannya sesak nafas, kakinya bengkak, dan cyanosis. Pasien ini hamil, kemudian kita lihatnya chest X-ray-nya sudah seperti ini. Tensinya 100/60 dengan HT92 dan RR32 dan saturasi hanya 82%. Kita lihat juga sudah ada flattening dari interventricular septum dan ada ASD primum yang cukup besar. Di sini juga ada TR, MR, kemudian TR max PG-nya juga sudah cukup tinggi, MPA-nya juga sudah dilatasi dan tapselnya mulai turun. Jadi diagnosis pasien ini adalah FSD, Eisenmenger syndrome, severe pH, dan right heart failure. Lalu manajemennya bagaimana? Jika memang akibatnya dari congenital heart disease, kita harus memberikan support sosial, psikologis, kemudian pemberian vaksinasi mungkin harus dipertimbangkan dan mencegah pasien itu aktivitas fisiknya berlebihan. Diuretic treatment juga dibutuhkan, oksigen juga mungkin dibutuhkan jika PaO2 kurang dari 60. Pasien-pasien dengan Eisenmenger, pemberian antikoagulan juga harus dipertimbangkan apabila ada atrial arrhythmia, kemudian atau ada trombus atau emboli di pulmonary artery, tapi kita harus menilai bleeding risk-nya, karena memang pasien-pasien dengan cyanosis cenderung increase bleeding risk-nya. Untuk vasoreactivity testing untuk CCB tidak direkomendasikan pada pasien-pasien PAH yang berhubungan dengan congenital heart disease. Lalu bagaimana terapinya? Terapi untuk PAH akibat congenital heart disease menggunakan specific drug therapy. Ada 5 jenis obat yang tersedia di dunia. Yang pertama adalah ERA atau endothelin receptor antagonis. Yang kedua adalah PDE5 inhibitor. Yang ketiga adalah guanylate cyclase stimulator. Kemudian yang keempat adalah prostacyclin analog. Yang terakhir adalah IP receptor agonis. Obat-obatan ini tersedia di dunia, namun yang di Indonesia yang tersedia hanya yang saya beri tanda bold. Jadi ini ada ambrisentan, bosentan, kemudian PDE5 inhibitor ada sildenafil, tadalafil, kemudian yang terbaru ini ada reociguat, kemudian yang prostacyclin analog ini ada iloprost inhalation, treprostinil, dan birapros yang sering kita pakai, dan IP reseptor agonis ini seleksipa. Disarankan pemberian terapinya monoterapi terlebih dahulu, kemudian dapat dilanjutkan kombinasi jika memang tidak berhasil memberikan efek yang baik, double combination atau triple combination juga bisa digunakan. Namun reociguat ini tidak direkomendasikan ditambahkan ke PDE5 inhibitor. Ini saya akan membahas yang ada di Indonesia.
jadi sildenafil dan tadalafil. Di sini PDE5 inhibitor sildenafil merupakan golongan yang aktif, PDE5 inhibitor yang aktif, poten, dan selektif. Dosis yang di-approve itu 20 mg 3 kali 1, side effect-nya berupa pusing, flushing, dan epistaxis. Yang satunya adalah tadalafil, ini once daily, dosisnya 10-40 mg, side effect-nya mirip dengan sildenafil. Ini beberapa contoh obat yang tersedia di sini. Kita tahu bahwa beberapa RCT menyebutkan bahwa penggunaan obat-obatan PDE5 inhibitor ini menghasilkan hasil yang baik untuk meningkatkan eksersis kapasitas pasien, kemudian mengurangi gejala dan memperbaiki hemodinamiknya. Sedangkan untuk prostacyclin analog yang tersedia di Indonesia yaitu Elopros inhalasi dan Berapros. Di sini Elopros ini membutuhkan 5-10 inhalasi setiap harinya. Kemudian juga efek sampingnya tidak terlalu berat sih, hanya flushing dan mandibula, nyeri di mandibula. Untuk Berapros sendiri, dia merupakan golongan oral yang aktif, kemudian dia menyebabkan relaksasi dari sel otot polos, vasodilatasi, dan menghambat platelet agregasi platelet. Efek sampingnya merupakan sistemik hipotensi, kemudian flushing, diare, sampai nyeri otot. Ini adalah yang tersedia di Indonesia. Lalu apa kata guideline? Guideline ESC 2015 mengenai pH, merekomendasikan bahwa pasien-pasien dengan congenital heart disease kalau memang ada pH, sarannya tidak boleh hamil. Kemudian risk assessment penting dan disarankan pemberian oral combination terapi. Dan kemudian jika sudah terjadi Eisenmenger dengan keluhan, maka terapi ERA ini disarankan dan bisa dikombinasi. ERA yang disarankan adalah bosentan, kemudian ERA yang lain juga bisa diberikan, PDE5 inhibitor dan prostanoid juga bisa diberikan. Kombinasi pun juga bisa diberikan, namun CCB tidak direkomendasikan pada pasien Eisenmenger. Dan memang penelitian menyebutkan penggunaan ERA maupun PDE5 inhibitor ini menunjukkan hasil yang baik pada pasien-pasien PAH yang berhubungan dengan congenital heart disease dan Eisenmenger. Bagaimana dengan surgical? Memang koreksi congenital heart disease ini bisa dilakukan, namun harus diperhatikan sungguh-sungguh karena risikonya tinggi. Dan kita harus melakukan kateterisasi jantung kanan untuk melihat PVR-nya. Di sini adalah tabel untuk rekomendasi for correction. Jadi kalau PVR kurang dari 2,3 Wood unit atau PVR indeksnya kurang dari 4, mungkin dapat dilakukan tindakan koreksi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tipe defeknya, usia, kemudian PVR banding SVR-nya, dan KPKS-nya. Jadi semuanya harus diperhatikan tergantung dari lesi dari pasien itu. Lalu kita balik ke kasus tadi, kita tahu kasus yang pertama ini ada ASD dengan moderate pH, terapi yang bisa diberikan ini, namun karena di kita hanya ada PDE5 inhibitor dan prostacyclin, ini juga bisa diberikan. Dan disarankan surgical correction dengan indikasi yang sesuai. Sedangkan kasus yang kedua, AVSD, Eisenmenger, dan dia ada pH berat, kemudian gagal jantung kanan dan hamil, sarannya jelas adalah terminasi dari kehamilannya, harus diskusi dengan multidisipliner approach, kemudian terapi PDE5 inhibitor, mungkin karena dia hamil, kemudian diuretik dan oksigen harus diberikan. Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu pH akibat penyakit jantung kiri. Jadi pH akibat penyakit jantung kiri ini memang beda, jadi didapatkan MPAP lebih dari 25, PAWP lebih dari 15. Biasanya terjadi pada pasien gagal jantung, dan biasanya juga terjadi pada pasien dengan mitral stenosis berat dan aorta stenosis yang simptomatik. Ini akibat peningkatan filling pressure, kemudian retrograde sehingga menyebabkan pH. Diagnosisnya memang kita harus melihat presentasi klinisnya, ekonya juga harus dilakukan, EKG atau imaging yang lain. Dan memang kalau terjadi pH akibat gagal jantung, karena penyakit jantung kiri, kadang memang sulit dibedakan dengan prekapilari pH. Dan harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain dan atau menilai faktor resikonya. Contohnya di sini, jika usia lebih dari 65, ekonya didapatkan structural left heart abnormality, EKG-nya ada LVH, LBBB, atau memang ada gejala gagal jantung dengan I per E prime-nya tinggi, atau mungkin ada gangguan metabolic syndrome, atau ada memang history heart disease dan AF, maka kita curiga bahwa pH-nya akibat left heart disease. Case yang ketiga nih, wanita usia 40 tahun, keluhannya sesak nafas. Kita lihat ada LARA dilatasi dengan MVA planimetri yang sudah kecil, jadi pasien ini dengan MS dan AS. Tapi juga didapatkan TR, kemudian juga didapatkan PH. Yang kasus berikutnya, wanita usia 80 tahun, keluhannya sesak, didapatkan AVA planimetri 1,3, kalsifikasi dari aortic valve, ada AS ringan,
namun didapatkan RARV dilatasi dengan RAA yang sudah begini besar dan kemudian TR-nya juga lumayan, diagnosisnya AS ringan dan moderate pH. Lalu manajemennya bagaimana? Yang pasti kita harus menerapi underlying condition-nya, jika perlu ganti katup atau repair ya diganti, terapi gagal jantungnya harus dilakukan, dan jika aritmia kalau perlu juga ablasi aritmia. Kemudian ini kita lihat kasus yang pertama tadi, karena dia memang ada MS, mungkin harus dilakukan repair atau replace. Lalu bagaimana dengan yang kasus yang kedua? Jika memang ada kondisi lain yang menyebabkan PH, misalnya COPD, sleep apnea, emboli paru, atau CTE-PH, harus dicari tahu, karena memang kalau memang ada harus diterapi. Jadi ini pada kasus yang kedua, didapatkan hanya AS ringan, namun pH-nya cukup jelas, jadi kita harus cari tahu penyebab lain dari pH pasien tersebut. Ini hemodinamik pada pasien isolated post-capillary pH, kita lihat diukur melalui red heart catheterization, semua peningkatan LVEDP, LAP, dan PV ini akan meningkatkan post-capillary pH. Untuk hemodinamik yang combine pre-post-capillary pH, kita juga lihat bahwa dia post-capillary pH-nya ada peningkatan, namun juga pre-capillary ada peningkatan mungkin karena neurohormonal, sitokin, dan mediator-mediator kimiawi yang lain. Biasanya ini terjadi pada grup 2 dan grup 5. Lalu terapinya bagaimana? Beberapa penelitian memang menyebutkan terapi PAH ini bisa digunakan untuk levadisit, namun masih dalam penelitian kecil, jadi tidak menunjukkan bukti yang nyata. Memang katanya ada perbaikan, namun ini masih belum direkomendasikan. Meskipun kita akan menerapi pasien-pasien levadisis dengan spesifik PAH drug, kita harus menargetkan pasien yang combine pre dan post capillary pH. Jadi di sini dikatakan memang tes vasoreactivity juga tidak disarankan untuk pH dengan levadisis, dan penggunaan PAH approved terapi ini juga tidak direkomendasikan. Jadi rekomendasinya masih kelas 3 dari guideline ESC 2015. Nah, problemnya bagaimana? Ternyata di Indonesia kan memang tidak ada ERA, namun kita bisa menggunakan PDE5 inhibitor. Kita juga kadang-kadang memang underdiagnosed congenital heart disease, namun kita bisa menggunakan imaging yang lebih canggih. Lalu bagaimana dengan right heart catheterization? Ini juga merupakan problem, meskipun ada cath lab di center-center tertentu, namun kadang tidak dilakukan untuk mendiagnosis pasien-pasien dengan PH, mencari etiologi yang tepat, kemudian untuk menentukan terapi, dan untuk evaluasi dari vasoreactivity test sesuai indikasi. Take home message-nya, jadi hipertensi pulmonal ini harus segera didiagnosis dan diterapi dengan tepat. Jika tidak, maka akan mengakibatkan prognosis yang buruk. Nah, jika pH ini sudah didiagnosis, kita mencari penyebabnya. Kalau memang karena congenital heart disease, diusahakan dilakukan koreksi jika memang ada indikasi, dan terapinya menggunakan pH spesifik drug terapi seperti yang disebutkan tadi, seperti ERA, kemudian PDE5 inhibitor, dan prostacyclin. Nah, obat-obatan yang untuk spesifik drug terapi ini bisa digunakan monoterapi maupun kombinasi. Yang bisa kita gunakan adalah PDE5 inhibitor dan prostacyclin analog. Jika memang pH ini akibat levadisis atau grup 2, maka kita harus menerapi atau manajemen underlying condition-nya. Seperti gagal jantung, terapinya harus lebih agresif, kemudian valvular heart disease repair atau replace jika memang ada indikasi. Oke, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat. Selamat siang.